sekarang juga masih menjadi perbincangan hangat ya, karena beberapa emiten di migas dan juga oil mencatatkan kenaikan yang luar biasa dalam jangka waktu pendek ya. Dikarenakan kita ketahui bahwa perang Israel dan juga Iran ini masih berkelanjutan, ditambah lagi belum ada gencatan senjata. Dan ditambah lagi ternyata Amerika Serikat kemungkinan besar akan ikut dalam perang antara Iran dan juga Israel. Nah, kalau hal ini berlanjut, tentu saja ini nantinya bisa berimbas terhadap harga minyak. Karena kita ketahui Iran ini salah satu produsen minyak terbesar, masuk ke 10 besar di dunia, yang kita ketahui kalau perharinya itu untuk produksinya sendiri mencapai 3,3 juta barel. Nah, kalau teman-teman perhatikan, waktu itu perangnya terjadi di tanggal 13 Juni. Dan kalau kita lihat setelah perang Iran dan juga Israel, harga minyak Brent dan juga WTI naik hingga sekitar 10%. Dan perlu diketahui juga ya, perlu dicatat bahwa ternyata untuk pengiriman minyak atau penjualan minyak Iran dikirimkan untuk China. Kita ketahui China ini salah satu negara dengan ekonomi terbesar, jadi kalau ada gangguan pasokan minyak ke Cina, tentu saja ini dapat mendorong industrinya terhambat, kemudian biaya logistiknya naik, akhirnya untuk harga barang dan juga jasa juga naik dan berimbas terhadap perlambatan ekonomi. Jadi memang ini ngaruhnya kemana-mana ya. Nah, mungkin kita bisa melihat dari sisi produsen minyak terbesar di dunia, 10 besar ya. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, saya tadi sempat sebutkan bahwa Iran masuk dalam 10 besar produsen minyak terbesar di dunia. Yang pertama tentu saja ada Amerika Serikat ya. Di sini untuk produksinya yaitu menghasilkan minyaknya sekitar 13,4 juta barel per hari. Kemudian Arab Saudi 10,8 juta barel per hari. Kemudian ada Rusia 10,8 juta per hari ini per 2024 ya. Kemudian ada Kanada 5,5 juta barel per hari, China 4,7 juta barel per hari, Irak 4,2 juta barel per hari, Iran 4,1 juta barel per hari. Jadi Iran ini masuk di urutan ke-7 ya. Kemudian ada Arab, untuk United Arab di sini 3,8 juta barel per hari, kemudian ada Brazil 3,6 juta barel per hari, dan yang terakhir ada Kuwait di 2,7 juta barel per hari. Jadi tentu saja jika perangnya makin bergejolak, apalagi kalau sampai mengenai kilang minyak Iran, tentu saja ini bisa mengganggu pasokan dan membuat harga minyak makin mahal. Tentu saja Indonesia juga bisa berimbas karena impor kita masih besar untuk di sektor migas. Kemudian kita juga bisa melihat performa harga saham-saham minyak setelah perang. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa saham yang memang merespon cepat ya ketika perang atau eskalasi Iran dan Israel makin berkecamuk. Yang pertama ada Apexindo Pratama Duta atau Apex. Di sini di mana kenaikannya setelah perang itu naik kurang lebih sekitar 21%. Kemudian ada El Nusa Tbk atau Elsa, di sini naiknya sekitar 6%. Ada Energi Mega Persada naiknya sekitar 34%. Ini per 18 Juni ya. Untuk ESA Industri Indonesia atau ESA naik 13%, ada Logindo Samudra Makmur atau LIT 12%, ada Medco Energi Internasional atau MEDC di 10%, kemudian juga ada WINS ya, Wintermar Offshore Marine, di sini naiknya hingga 17%. Jadi kalau kita lihat bukan hanya dari sisi produsennya aja ya, tapi memang dari sisi logistiknya seperti WINS juga memang terdampak kenaikan dari harga minyak. Kemudian selain dari pergerakan harga sahamnya, kita juga bisa melihat secara kinerja keuangannya. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada data keuangan per kuartal 1 2025 ya, atau per keuangan terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini untuk El Nusa atau Elsa sendiri, di mana pendapatannya tercatat sebesar 3,73 triliun rupiah atau kenaikannya sekitar hampir 20%. Laba bersihnya tercatatlah 186,6 miliar rupiah atau naik sekitar hampir 2%. Kemudian ada Apexindo atau Apex, di sini untuk pendapatannya di 374,3 miliar rupiah atau naik sekitar hanya 0,5% saja. Tapi laba bersihnya sayangnya masih terkoreksi ya, kalau kita lihat turun 73%, tapi masih mencatatkan laba di 7,16 miliar rupiah. Kemudian ada Logindo atau LIT, di sini kalau kita lihat
Untuk revenue-nya masih tercatat 159 miliar atau turun 11,64%. Di sini labanya 2,37 miliar dan di sini untuk labanya naik 203%. Ada ESA. Di sini pendapatannya sekitar 1,13 triliun rupiah atau turun 1,5%. Namun dari laba bersihnya juga turun ya 16%. Kemudian ada Wins, di sini pendapatannya 273 miliar atau turun sekitar 5%, di mana laba bersihnya juga turun 22,3%. Kemudian ada Medco, di sini pendapatannya 9,2 triliun, ada kenaikan 5,2%, laba bersihnya di 288 miliar, tapi sayangnya pendapatannya naik, laba bersihnya turun di 74%. Kemudian ada Energi, Mega Persada, di sini ada kenaikan pendapatan 25% dan juga laba bersih naik sekitar 6,14%. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek dari sektor migas? Nah, jadi yang menarik, ada peraturan pemerintah yang baru di mana mengganti dari skema kontrak gross split migasnya. Jadi kalau kita lihat saat ini sebenarnya pemerintah itu punya dua skema kontrak ya yang memang di dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan juga gas di Indonesia. Jadi diantaranya itu ada Production Sharing Contract atau yang bisa disebut PSC, yaitu mekanismenya itu ada dua, yaitu ada Cost Recovery dan juga namanya mekanisme gross split. Jadi yang pertama untuk Cost Recovery di sini memang biasanya tuh untuk mengatur kontrak kerjasama ya. Jadi untuk mendapatkan bagiannya. Jadi biasanya pemerintah itu terlebih dahulu mengambil namanya First Trans Petroleum, yaitu dengan besaran sekitar 5 hingga 20%. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang FTP-nya atau tadi ya yang bisa disebut First Trans Petroleum-nya di sini biasanya langsung masuk 100% ke kantong pemerintah, namun dibagi diantaranya pemerintah dan juga kontraktor. Cuman hal ini memang tergantung ya sama berdasarkan dengan nilai produksi ya kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Nah, di dalam skema cost recovery ini biasanya kontraktor itu diwajibkan untuk membagi atau sebagian produksi mereka ke pasar domestik, yaitu namanya melalui mekanisme Domestic Market Obligasi atau DMO. Nah, besarannya itu biasanya sekitar 25% untuk bagian kontraktor, jadi mengikuti dari harga pasar ya. Nah, kemudian kita juga bisa ke skema selanjutnya, di skema gross split. Ya, kalau kita lihat di sini juga sistem bagi hasil migas lebih sederhana ya dibandingkan dengan sebelumnya cost recovery. Jadi hasil produksinya nanti langsung dibagi antara pemerintah dan juga kontraktor. Jadi berdasarkan dengan persentase yang ditetapkan, tapi tanpa mekanisme menggantikan biaya produksi. Kemudian DMO dalam skema gross split juga sepenuhnya memang sudah mengikuti harga pasar. Jadi memang besaran volumenya tetap 25% dari bagian kontraktor. Tapi untuk gasnya dalam skema ini biasanya adalah 51%, sementara untuk kontraktornya mendapatkan sekitar 49%. Tadi memang ada proyeksi-proyeksi yang cukup bagus deh, skema-skema yang diatur oleh pemerintah. Ada dua skema yang cukup menarik. Tapi kalau kita lihat memang beberapa emiten masih mencatatkan kinerja yang cukup buruk. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.